Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hadirnya kita di sini untuk memperkenalkan sebuah web mengenai data pegawai yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fatahira Anggita Saputri dengan NIM 2200018063. Kemudian terdapat Cynthia Wulandari dengan NIM 220001815105. Kemudian terdapat Tembang Raras dengan NIM 2200018125. Selanjutnya, kita akan lanjut ke penjelasan source code kami. Jadi di sini kita punya database. Saya akan share screen dulu. Kita punya database dengan nama PT Sigitra dengan 3 tabel, yaitu ada pegawai, jabatan, sama proyek. Jadi di tabel pegawai ini kita jadi tabel pegawai ini kita ada primary key, itu ID, terus atribut lainnya itu ID pegawai, nama, jenis kelamin, alamat, dan tanggal lahir. Dan untuk tabel jabatan itu ada primary key-nya, ID, dan atribut kode, jabatan, gaji, dan kontrak. Untuk tabel proyek, kita punya primary key-nya itu ID, dan atribut ID pegawai, ID jabatan, dan jumlah proyek yang diambilnya. Selanjutnya untuk source code-nya seperti ini. Dan untuk koneksi akan dijelaskan eh, teman saya. Jadi di sini pertama kita buat koneksi dulu ke database-nya yaitu PT Sigitra. Setelah itu kita bawa ke indeks. Nah, di sini kami untuk front end-nya menggunakan CSS, style CSS. Di sini di indeks itu dia menampung ada menu navbar home, tambah data baru, cari pegawai, dan cetak pegawai. Untuk data-datanya bisa dilihat di sini. Daftar pegawai ada ID pegawai, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan update. Untuk menampilkan semua tabel yang ada di database, kita perlu untuk mencantumkan SQL select all from pegawai. Dia akan memunculkan di pegawai nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Setelah itu ada button edit dan button delete untuk aksinya. Setelah itu kita ke script tambah. Yang di script tambah ini sama ya. Di sini kita tuh membuat variabel untuk menampung data post, $post yang akan dikirimkan melalui form. Setelah itu kita insert into biasa SQL-nya untuk memasukkan data pegawai di formnya. Lalu kalau kita sudah berhasil menyimpan, nanti dia akan mendirect ke index.php tadi, ke halaman utama. Untuk tambah data pegawai sama menggunakan CSS. Setelah itu tambah data pegawai di sini ada button go to home. Setelah itu ada eh, label untuk mengisi ID pegawai, nama, jenis kelamin. Jenis kelamin di sini berupa option ya, option value laki-laki dan perempuan. Setelah itu ada alamat, tanggal lahir, dan tombol button tambah. Nah, di sini kami menggunakan fitur validasi. Jadi misal salah satu eh, label tidak diisi, misal kita tidak mengisi ID pegawai, dia tidak akan bisa submit atau tidak bisa muncul di home index tadi. Setelah itu, kalau kita ke edit, untuk edit ini sama ya, sama seperti update. Jadi kalau misal kita ingin salah memasukkan data, terus kita ingin mengedit, kita bisa buat update pegawai set nama. Jadi misal mau mengupdate nama, bisa.
terupdate. Untuk langsung saja langsung ke validasi ya. Di sini kami juga menggunakan validasi, jadi kalau misal editnya ada satu label yang kosong, dia tidak akan terupdate. Untuk delete, seperti biasa ya, dia mengambil ID dari URL, jadi dia mendelete data pegawai itu udah berdasarkan ID. Setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Gita. Silahkan, dipersilahkan. Baik, dilanjut ke PHP untuk cari pegawai. Jadi, yang pertama, tidak lupa untuk menyambungkan aplikasi ke database web ke database pakai variabel $con sebagai koneksi untuk MySQL-nya. Kemudian, untuk mengambil data dari database, kita menggunakan query yang terdapat pada variabel result, yaitu select all from pegawai. Kemudian, untuk tampilan HTML-nya sendiri juga sama seperti tadi. Kemudian lanjut aja ke fitur pencariannya. Untuk fitur pencariannya menggunakan form action, metodenya itu get. Kemudian untuk query pencariannya ada if, isset, get cari. Jadi inputan ini tuh untuk inputan pencarian yang terisi. Jika get ini terisi, maka query select akan dijalankan dengan filter menggunakan like atau seperti untuk mencari data yang cocok pada kolom, misal seperti ID pegawai, nama, jenis kelamin, alamat, maupun tanggal lahir. Kemudian untuk menampilkan data pegawainya menggunakan table class. Dari data yang ditampilkan sendiri ada ID pegawai, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, kemudian aksi itu ada edit dan delete. Kemudian untuk iterasi datanya pada while user data itu MySQL itu kembalikan ke variabel result di atas. Jadi data yang dari query tadi ditampilkan baris per baris menggunakan perulangan while. Mungkin itu saja, kita lanjut ke cetak. Baiklah, di sini kita mengkoneksikan, jadi bakal input ke koneksi.php, dan kita menggunakan kelas fPDF itu untuk membuat file PDF atau mencetak PDF dengan uh, inisialisasi tadi, satu page atau satu halaman yang bakal dicetak menggunakan set font atau bentuk font Arial, dan untuk PT Sagitra itu bakal dicetak juga. Jadi ada eh, terdapat nama dari PT Sagitra untuk daftar pegawai, dan memberi space itu agar ke bawah itu kita menggunakan ini sel. Jadi kayak peraturan untuk setiap ID, nama pegawai, jabatan, gaji, jumlah proyeknya, dengan mengambil dari 3 tabel seperti pengkondisian atau sintaks select pegawai itu .id pegawai dengan pegawai nama, jabatan-jabatan, jabatan gaji. Jadi kita mengambil dari tabel jabatan untuk kolom gaji, dan proyek jumlah proyek. Untuk tabel proyek itu akan diambil jumlah proyeknya. From pegawai inner join jabatan on pegawai ID. Jadi kita akan berdasarkan pegawai ID, jabatan ID, dan untuk inner join project ID-nya dari proyek on pegawai ID dengan proyek ID. Untuk kolom ini yang bakal diambil ID pegawai, nama, jabatan, gaji, jumlah proyek dari database tersebut. Dan output untuk PDF ini untuk mencetaknya.
Kita lanjut ke hasil atau hasil webnya. Akan disampaikan teman saya. Silahkan kepada Gita. Baik, untuk halaman pertama setelah user mengklik link, tampilan pertama adalah home. Jadi di home ini terdapat daftar pegawai yang terdapat ada tombol fitur edit dan delete. Misal kita akan mengedit ID pegawai nomor satu. Nah, jadi yang pertama kita edit menjadi Rere. Kemudian yang bawah tanggal lahirnya juga diubah, kemudian diupdate. Oke, sudah terubah untuk tampilan ID pegawai nomor satu. Selanjutnya terdapat fitur delete di sini. Jadi kita akan mencoba mendelete ID pegawai nomor 7. Sudah. Jadi fitur delete ini untuk menghapus daftar pegawainya. Kemudian untuk tambah data barunya, di sini misal kita menambahkan ID pegawai nomor 9, kemudian namanya, misal Doni, mungkin apotere, kemudian kelaminnya, kemudian untuk alamat, dan tanggal lahir terakhir. Oke, tambah. Oke, sudah tertambah di tampilan daftar pegawai. Kemudian kita coba mencari pegawai. Nah, coba kita cari pegawai nomor 6. Oke, sudah tertampil. Kemudian kita ke menu kita yang terakhir adalah cetak pegawai. Nah, di cetak pegawai ini berfungsi untuk mencetak daftar pegawai yang ada pada web kita. Sudah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.